Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Fenomena Makrifat Setan dan Thariqah Setan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Salah satu amalan ayahanda saya, beliau juga seorang syekh dalam Thariqat Naqsyabandiyah. Dulu dari guru kami Abuya Hasan Basri, kami diijazahkan baca laqad ja'akum ba'da sholat. Boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kata guru kami dulu, kamu lazimkan baca ini. Kalau kamu baca ini, nanti Allah beritahu kapan engkau akan berpulang. Dan benarlah, entah beliau bercanda atau serius. Salah satu jamaah kita di Jakarta, beliau telepon, segera pulang sama anak saya Ar-Razi. Jangan lewat dari bulan 11, karena saya akan pulang. Maksudnya pulang ini gak ngerti nih jamaah. Bicaranya 2 bulan sebelum bulan 11. Dan ternyata terjadi. Beliau berpulang pas di bulan yang beliau sebutkan. Berkah baca laqad ja'akum. Dan wafatnya betul-betul indah. Orang meninggal cukup kita sebut, Pak, baca nama Allah. Allah, dia pejam matanya, dia langsung pulang. Beliau ini Naqsyabandi sama dengan Gus Fahdi, ya, dengan Syekh yang tadi datang ke sini, Syekh Rajab Dib. Syekh Rajab Dib ini saya lagi tugas di Eropa. Beliau wafat, menangis bukan main karena niat tahun itu mau berangkat ke Suriah. Tapi apalah boleh buat, Syekh Rajab Dib sudah berpulang. Maka sekarang saya agak kurang minat ke sana. Karena mau cari sang abdalnya adalah beliau, sang wali Allahnya adalah beliau. Pasti ada penggantinya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, mereka itu mengajarkan kepada kita semua bahwa Rahman Rahim Allah itu lebih besar dari marahnya. Ya, maka Bapak Ibu kalau ngajar anak jangan pakai ngancem. Ini nyuruh sholat pakai ngancem nggak? Sholat neraka loh, gitu ya. Kayak gitu nggak nyuruh anak? Iya, coba mulai diganti. Kamu kalau sholat terkasih hadiah. Nah itu Rahman Rahim. Coba suruh anaknya sholat, suruh anaknya puasa, suruh anaknya pesantren, kasih tahu. Nanti kalau kamu lakukan itu, Bapak Ibu kasih hadiah. Itu namanya Rahman Rahim. Awal-awal Nabi Muhammad SAW suruh orang taubat. Apa kata Nabi? Jika kamu ada kesulitan hidup, banyak-banyak istighfar. Karena ingin cari jalan keluar masalah. Lama-lama ketika sahabat sudah ngaji, sudah ngaos, sudah ngaji makrifat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi ajarkan hakikat taubat. Bahwa taubat bukan mau cari jalan keluar dari masalah, tapi taubat itu adalah suatu pintu menuju sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tiada wali di alam semesta kecuali dia taubat setiap hari. Mau jadi kekasih Allah nggak? Mau jadi wali Allah nggak? Wali Allah itu bukan yang terbang, bukan. Mending burung bisa terbang. Ntar nggak usah belajar ilmu aneh-aneh. Kebal, kalau masih kuat sama malaikat maut belum kebal. Ya, kalau masih sakit masuk angin belum kebal. Ilmu kebal itu cukup untuk hari ini ya Rabbi fika tahayyura, ingin menunjukkan dahsyatnya Allah saja. Menunjukkan makna bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-samiul alim. Orang yang bersama nama Allah tidak disakati, tidak dirusak yang di langit ataupun di bumi. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan yang lain. Beliau ketika berperang masih luka. Meskipun ada sahabat terluka, beliau yang obati. Ada sahabat kakinya patah, disentuh Nabi balik. Para Nabi bukan dukun. Kenapa? Karena beliau adalah asal muasal alam semesta. Tinggal dibalikkan ke asalnya balik.
Jadi kalau kita belajar taubat versi sahabat Nabi, itu ada dua, ada taubat awam, ada taubat wali. Nah ini gampangnya begitu. Sekarang di akhir zaman gak boleh sembunyi-sembunyiin ilmu yang rahasia itu. Gak boleh lagi, kenapa disembunyiin? Karena rahasia-rahasia iblis sudah dibuka-buka. Orang sudah sekarang ngajinya ma'rifat setan. Kenapa jadi ma'rifat setan? Setan itu ujungnya, ana khairum minhu, torikotku lebih bagus dari torikot dia. Ma'rifatku lebih tinggi dari ma'rifat dia. Dia mah belum sampai, aku sudah sampai. Itu ma'rifat syaitan. Nggak, orang torikot nggak begitu, wali Allah nggak begitu. Tapi kalau torikot syaitan, begitu. Kalau orang tobat nggak ada ngomong begitu. Orang tobat itu merasa salah terus, nggak pernah merasa tinggi makomnya. Mau dicintai Allah nggak? Kalau sudah dicintai, apa maunya pasti dikasih. Tapi ingat, kita mau dicintai bukan supaya mau kita dikasih. Berarti cintanya belum tulus. Saya nih ingin dicintai Romo Kiai Adam supaya nanti kalau saya mau apa beliau tunaikan. Itu namanya cinta matre. Cinta apa? Ada yang begitu sama pasangannya. Ya, kalau lagi sekuat ditemenin, kalau sudah nggak kuat ditinggal. Kalau lagi butuh, lagi perlu, tobat. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Nabi Adam pasti punya salah. Ini keturunan mana nih? Keturunan Nabi Adam apa keturunan Mbak Yai Adam? Ini keturunan Nabi Adam bukan? Bener, yakin gak? Jangan-jangan keturunan kera lagi ya? Kata Darwin, tahu Darwin gak? Ada Darwin, bukan orang Jawa Tengah itu, bukan. Apa kata Darwin? Manusia ini awalnya kera. Kita bukan manusia yang begitu. Kakek moyang kita bukan Romo Kiai Adam, tapi Nabiullah Adam. Nabiullah Adam pernah salah nggak? Ngapain Nabi Adam? Makan? Ya, kira-kira Nabi Adam itu ketipu syaitan, atau Nabi Adam mengikuti perbuatan Allah? Mana? Selama ini kita diajarkan Nabi Adam ditipu, benar nggak? Betul, zahir ayatnya begitu, tapi kalimatnya bukan tipu, tapi menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan keduanya. Ingat, yang merasa menggelincirkan itu syaitan. Tapi Nabi Adam merasa digelincirkan nggak? Merasa disesatkan nggak? Enggak. Nabi Adam telah dikalamkan sebelum beliau dicipta. Kata Allah, Allah umumkan di surga, di langit, wahai semua malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, bukan jin, bukan malaikat, bukan hewan, bukan tumbuhan, tapi siapa? Manusia. Manusia bahasa Jawanya apa? Menungso. Menungso. Bener ya? Yang protes siapa? Malaikat protes. Karena malaikat tuh merasa lurus. Apa kata malaikat? Kok, ya Allah, kenapa engkau menciptakan di muka bumi yang akan menumpahkan darah dan merusak? Coba lihat hari ini di Palestina, banyak gak yang meninggal? Bangunan hancur gak? Nah, itu protesnya malaikat. Malaikat bilang, ini nih yang kami kasih tahu dulu, ya Allah. Itu yang dikasih tahu dulu malaikat. Benar terjadi ya? Terjadi. Semoga negeri ini Allah jaga terus. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira Nabi Adam tertipu nggak? Habis ngaji di sini jangan bilang Nabi Adam tertipu lagi. Nabi Adam alaihissalam mustahil tertipu sama setan. Kira-kira lebih pinter setan apa Nabi Adam? Ayo, yang kenceng, lebih pinter syaitan atau Nabi Adam? Lebih pinter syaitan atau Romo Kiai Adam? Hah? Kiai Adam lebih cerdas ya. Kenapa Nabi Adam bukan lebih bodoh daripada syaitan? Kenapa yuk? Tahukah kita semua, Nabi Adam itu makan buah larangan yang disebut orang awam buah khuldi.
Itu bukan namanya, itu nama yang diberi syaitan itu. Syaitan yang ngasih nama. Adam nama itu Syajaratul Khuldi. Itu nama yang dikasih oleh syaitan. Nabi Adam bukan karena tergelincir, tapi kata syaitan, kata iblis